Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila arwahi masyaikhina wa ila arwahi abaina wa ummahatina ولمصنف هذا الكتاب. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال: اللهم هداية للصواب يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Dan telah berkata Allah Ta'ala akan Musa sebagai perkataan. Maka mendengarlah Musa akan kalam Allah daripada tiap-tiap pihak dengan sekalian anggotanya, dan adalah Jibril sertanya. Maka tiada ia mendengar baru dikhabarkan kepada Musa. Masuk kita ya pembahasan yang berikutnya, ya, penjelasan kembali lagi tentang kalam. Kalam adalah salah satu sifat Allah yang wajib untuk kita ketahui, dan kalam itu adalah dikelompokkan oleh Imam As-Sanusi sebagai sifat ma'ani, ya, sifat ma'ani kalam. Berbicara tentang sifat kalam, ya, wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-kalam. Wajiblah pada Allah Ta'ala itu bersifat dengan kalam. Apa itu kalam? Wa huwa sifatun azaliyatun atau sifatun qadimatun, ya, sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala laisat biharfin wala sautin. Itulah hakikat sifat kalam itu, ya. Ya, kalam itu sifat yang qadimatun, sifat yang qadim, tak ada awalnya. Kalau kita bercakap ada awalnya, ada titik, ada koma, ada awalnya, ya. Dan kemudian kalam Allah qaimatun, yang berdiri pada zatnya, yang tak bercerai pada zatnya. Kalam makhluk tak cocok dikatakan qaimah, karena tak semua dia bercakap. Bayi dulu tak bercakap, ini bercakap. Ya.
Kemudian kalam Allah la harfin, tak berhuruf, wala bisautin, tak bersuara. Kalam nafsi, kalam diri zat yang tak bercerai pada zatnya. Bagaimana Al-Quran dikatakan sebagai kalam Allah? Maka lihat dulu kembali kepada konsep awal tadi, ya. Karena kalam itu al-kalam wa huwa sifatun qadimatun, atau pada teks yang lain wa huwa sifatun azaliyatun, katanya qaimatun bidzatihi ta'ala laysat biharfin wala sautin. Itulah hakikat kalam Allah, ya. Yang tak berhuruf, tak bersuara, yang qadim, yang berdiri pada zat, yang tak bercerai pada zat. Lantas bagaimana Al-Quran kalam Allah, kalam yang terlafaz? Itu pun ditegaskan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah qadimatun. Qadim, jangan katakan itu baharu. Ya, lafaznya karena ada awalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena terlafaz dia, itulah menunjukkan hadithun, baharu. Tetapi kalamnya, kalimatnya qadimatun. Nah, itu dia. Karena kita benar pada asal kalam. Maka Quran itu janganlah dikatakan baharu. Walaupun ketika tertulis di kertas, kertasnya baharu, penanya baharu, ketika dituliskan lafaznya, dibaca dia ada awalnya, iya, tetapi di sana tertuju kepada kalamnya. Dalam kajian ta'lim, ya kita jelaskanlah, ketika kita ucapkan dalam lafaz itu hadithun, tetapi kalamnya itu, kalimatnya itu qadimatun. Qadim lah. Kan ini yang dipertahankan oleh siapa? Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, ya, mempertahankan, bertaruhkan nyawa. Ia katakan Quran itu adalah qadim, ya, Quran itu adalah qadim. Ya. Ya, inilah kita kaji nih tuh. Tunggu dulu tuh. Sampai sana kan kaji kita ini, ya. Itu ya. Jadi Quran, ya, Quran yang kita baca kalam Allah, kalam Allah qadim, ya. Ketika terlafaz yang kita baca itu ada awalnya, ada akhirnya, itu dikatakan hadithun, dikatakan baharu. Dalam kajian, ya, dalam kajian. Namun di dalam syiar di masyarakat tetap kita katakan Quran itu qadim, karena kita pandang adalah asal kalamnya. Asal kalamnya dari qadim, yang baqa. Nah, jadi konsep awal ini kita pegang dulu. Kan dikatakan sifat kalam Allah itu wa huwa sifatun qaimatun bidzatihi ta'ala laysat biharfin wala sautin, ya. Itulah kalam Allah, kalam yang qadim, yang berdiri pada zatnya, yang tak berhuruf dan tidak bersuara, ya. Kemudian dikatakannya bahwa Allah berkatalah Allah Ta'ala akan Musa. Berkatalah Allah Ta'ala kepada Musa. Sebagai perkataan
sebagai perkataan. Maka mendengar Musa akan kalam Allah daripada tiap-tiap pihak dengan sekalian anggotanya, dengan perkataan yang sempurna. Lihat kalimat tersebut, wa kallama. Jadi kalau kita lihat ya, itu ada bina istimrar ya. Terus Allah memberikan penerangan kepada Musa dalam tafsirnya ya. Allah memberikan penerangan kepada Musa yang Musa tersebut tidak bisa dia menceritakan bagaimana dia berbicara, berdialog dengan Allah Ta'ala itu ya. Dia tak bisa menceritakan. Jangankan dia, Jibril pun tidak tahu apa yang Allah sampaikan kepada Musa alaihi salam ya. Musa alaihi salam, Jibril pun tidak tahu ya. Padahal Jibril itu menyampaikan wahyu. Maka kalimat itu wa kallama. Jadi sama seperti yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Terus menerus Allah bertasbih, memuji akan dirinya. Terus Allah memuji akan diri. Karena yang patut memuji itu Allah Ta'ala. Jadi kalimat wa kallama fa'ala artinya apa? Terus menerus itu apa? Memberikan penerangan Allah kepada Musa. Allah memberikan penerangan kepada Musa. Karena Musa minta ketika itu ngomong kepada Allah. Pada awalnya dia minta, dia nak melihat Allah. Allah berikan penegasan penolakan mutlak. Kalimat lan itu penolakan mutlak. Lan tarani, takkan sekali-kali bisa kau lihat aku, kata Allah Ta'ala. Begitu berdialog mereka. Dialognya itu yang tak bisa dipaparkan oleh Musa alaihissalam, tetapi Allah memberikanlah ya, Allah berikanlah ketika itu penjelasan kepada Musa, karena Allah tajallikan sifatnya itu kepada Bukit Tur Sina sebagai medianya. Bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu beda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu Allah tajallikan zatnya kepada Arasy sebagai media jalannya. Ketika dengan Musa alaihissalam dengan Bukit Tur Sina, kalam nafsi, kalam diri zat ya, yang tak berhuruf dan tak bersuara. Allah alam, Allah yang tahu itu. Ini dia. Kemudian dan adapun sunnat itu hadis sunnah itu hadis setengahnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annakum la tad'una asma wa ghaiban innakum tad'una sami'an wa basiran. Bahwasanya kamu tidak menyeru akan yang tuli dan tiada ghaib, dan sesungguhnya kamu seru akan Tuhan yang mendengar dan yang maha melihat. Ya. Ini hadis Nabi ya, menceritakan Tuhan kita itu mendengar segala keluh kesah hamba. Secara nyatakah kau sampaikan? Dalam hatikah yang kau ucapkan? Bahkan terlintas sedikit saja pun dalam hati sanubarimu, Allah tu tahu. Nah begitu. Jadi begitulah kayanya Tuhan kita. Kenapa banyak manusia ini lari meminta bukan kepada Allah Tuhannya, padahal mulutnya mengatakan Allah itu Tuhannya, tidak peka, tidak tuli. Tapi kenapa juga dia tak percaya? Banyak tempat dia meminta, salahlah itu. Tempat berkeluh kesah, tempat mengadu hanya kepada Allah Ta'ala.
yang memutuskan, yang menetapkan, yang menjadikan, yang mentiadakan Allah Ta'ala. Nah, kemudian dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimahu rabbahu yawmal qiyamati laisa bainahu wa bainahu tarjumani." Ya. Tidaklah daripada seorang kamu itu, ma minkum, tidaklah daripada seorang kamu itu, melainkan lagi akan berkata-kata akan dia Tuhannya pada hari kiamat. Tiada antaranya dan antaranya itu juru bahasa. Tak ada juru bahasa. Kenapa? Allah akan berikan paham. Begitulah tadi toh Musa ngomong tuh dengan Allah Ta'ala itu. Allah berikan paham kepada Musa. Walaupun di sini sudut pandang para ulama itu berbeda-beda, tetapi di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah berbedanya pun dalam pemaparan penjelasan saja, tapi kesimpulannya sama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikanlah penerangan di hati Musa alaihi salam, pemahaman, sehingga apapun yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala paham Musa. Tapi bagaimanakah kalam tersebut, Musa tak mengetahui. Kan tidak ada yang tahu. Yang tahu kalam nafsi adalah zat Allah Ta'ala, dirinya. Yang tahu adalah kalamnya adalah dirinya. Tidak satu pun yang tahu kalam Allah Ta'ala. Tapi ketika Allah ngomong dengan Musa alaihissalam, Allah berikan paham dengan Musa, ya, maka seluruh tubuhnya pun paham ketika itu. Tetapi malaikat Jibril yang senantiasa membawakan wahyu Allah, dia pun tak paham, karena Allah tak kehendaki. Itu dia. Ya. Iya, langsung Allah berikan paham begitu. Langsung, pokoknya Allah berikan paham di hati Musa. Iya. Kalau ilham nanti malaikat mulhim yang Allah tugaskan, ini enggak. Allah berikan paham tuh langsung. Allah berikan paham langsung kepada Musa. Maka Musa itu bergelar kalamullah. Jangan pula dibayang-bayangkan cuma bercakapnya. Ya. Allah itu bercakap tak berhuruf, tak bersuara. Jangan diandai-andaikan. Ya. Dan andaikan seperti itu. Makanya ulama salaf, ya, ulama salaf, salafus salih, bukan salafi. Salaf itu ngaku salaf juga jadi ya. Salaf di sini salafus salihun. Salafus salih siapa itu? Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Hasan Al-Maturidi. Mereka itu banyak bertafwid. Ulama khalaf ke bawah baru takwil. Baru dia takwil. Tapi takwilnya tetap mengikut Al-Quran dan Sunnah Rasul dan sahabat-sahabat. Itu ya, tetap dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah itu yang ikut Al-Quran dan Sunnah. Wal Jamaah, makna wal Jamaah ma'a ashabi, kata Nabi, bersama dengan sahabatku. Itu makna jemaah, bukan makna jemaah rame-rame begini. Banyak orang salah paham nih. Ahlus Sunnah itu adalah orang yang megang Quran dan Sunnah. Wal Jamaah ya kita rame-rame nih, katanya pula. Tak mungkin kita dimasuk neraka semuanya. Macam-macam saja. Seluruh isi bumi ini dari awal dijadikan Allah makhluk sampai akhir nantinya, satu neraka mesti lapang lagi. Ya, jangan salah paham pula dia. Wal Jamaah itu apa? Dikatakan Nabi ma'a ashabi. Itu dikatakan jamaah itu bersama dengan sahabat. Jadi pendapat mereka itu rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, dan apa dikatakan sahabat
Salahnya Wahabi ini, dia tak mau sahabat, pegang Quran dan Sunnah. Nih, Quran dan Sunnahnya tak salah, yang salah pikiran mereka tuh yang salah, memahamkan itu Quran. Janganlah Quran tuh dia akali. Ya, kita ngikut ulama yang ikut Quran dan Sunnah. Nah, kita ikut ulama ikut Quran dan Sunnah. Kenapa ulama itu sedikutkan? Oh, Nabi bercakap, al ulama warathatul, berarti perpanjang mulut Nabi itu, ya, perpanjang pemahaman Nabi untuk menyampaikan risalah itu para ulama. Ulama yang bagaimana? Ulama yang hati betul takut kepada Allah. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Nah, jadi nanti tidak ada juru bahasa, ya. Dan ijma' itu muwafaqah, ya. Sepakat, ya, ulama muwafaqah. Segala ulama yang mujtahidin, ya. Ulama yang mujtahidin, ya. Sepakat sudah ulama yang mujtahidin. Kalau pimpinannya, ya, arba'atul a'immatil mujtahidin. Imam Syafi'i, ya, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Pada mereka dulu tidak populer ilmu tauhid, ya. Hanya fikih. Kenapa tak populer ilmu tauhid? Pada masa mereka itu belum ada lagi ahli-ahli bid'ah. Ahli subhat itu tak ada. Hanya memahamkan masalah furu'iyah, memahamkan furu'iyah masa mereka. Makanya kalau masalah tentang perdebatan pada mereka pun sudah ada. Jadi ulama-ulama Imam Hanafi ini udah tanding-tanding debat udah dengan ulama Imam Malik. Tapi berdebat mereka itu tidak macam sekarang nih. Ya, bertengkar, berkelahi, tidak, saling memburuk-burukkan, tidak. Tapi mereka membuat nazam, mereka buat syair. Mereka buat syair menyindir tentang ulama Malik, menyindir Imam Hanafi itu. Menyindir mereka yang suka menggunakan akalnya. Itu dia. Menggunakan akalnya, ya, sebegitunya. Datang Imam Hanafi membalas buat nazam lagi, dibacakan muridnya. Begitulah mereka dulu, ya, bukan bertengkar begitu enggak, pemahaman ilmu nih, begitu, ya. Namanya ulama-ulama dulu jago-jago mereka tuh, ya, begitu. Tapi mereka kalau jumpa bagaimana? Tetap menghormati. Paham itu tak menghormati. Tak ada berselisih, ya. Tak ada saling menjatuhkan. Tidak ada seperti itu. Fikih furu'iyah, ya, sah-sah aja. Kalau masalah furu'iyah ini kan sah batal. Ya, sah batal. Maka di kalangan kita ulama Syafi'i, ya, ulama Syafi'iyah menegaskan itu, ulama Syafi'iyah. Maka kalau kita sembahyang mengikut kepada ulama Hanafi itu, ya, ikut ke ulama Hanafi itu tak sah kita. Kalau tidak ada jalan lagi pindah gitu, ya. Kalau di Mekah, ya, di Mekah itu kan udah teruzur Jumat lagi kita, ya, umpamanya. Kenapa? Ulama Hanafi menidakkan spontan bismillah, ya, beda dengan Imam Malik. Imam Malik masih baca bismillahirrahmanirrahim, Hanafi tidak. Begitu. Bukan mengatakan bahwa ibadah mereka tidak sah, kita ngikut tuh, mereka sah. Lana a'maluna wa lakum a'malukum, kita amal kita, beda amal dia, tetapi tak cocok kita kamu. Makanya pun dalam menetapkan hukum-hukum seperti fitrah,
Jauh kali fatwa dia dengan kita. Yang hampir berdekatan Imam Syafi'i, Imam Malik, Hambali. Namun yang tiga ini yang paling mudah dicerna, dipahami dan diikuti dekat dengan hadis Nabi, pendapat Imam Syafi'i. 3,1 liter itu dibuatkanlah 2,7 on. Imam Nabi terlalu jauh, 3,8 kilo, lihat tu kan. Jadi pemahamannya. Maka sampai-sampai ketika berjalan Imam Hanafi ini jumpa dengan cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syekh Ja'far Shadiq, kan ditegur Syekh Ja'far dia. Apa kata Ja'far Shadiq? Hei Nu'man, kau Nu'man kan yang selalu mengeluarkan hukum dengan akalmu itu. Karena pintar dia. Nu'man ini pintar dia. Dari kecil pun cerdas kan, melawan orang apa tu kan, ateis tu kan. Jago memang dia, orang Dahri itu. Nu'man, ya Nu'man. Tuh, jadi di masalah furu'iyah kita berbeda pendapat, silahkan saja masing-masing. Tapi kalau i'tiqad tak bisa, ya tak bisa. I'tiqad mutlak, kalau tak sama i'tiqadnya salah jalannya, tak wajib diikut, salah sudah itu. Ini perkara i'tiqad, ya. Beda dengan furu'iyah. Kalau masalah fikih ini masih banyak dalih-dalihnya lagi. Ulama ini pendapat ini masih ada lagi pendapat. Cuma kita istiqomah, yang mana nak kita ikut ni? Ya, karena bermadhab ni bukan partai, nak pindah sana tak begitu. Istiqomah, mana kita ikut? Nah, ini kita ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kita ikut. Tak kita katakan pada orang lain. Bagaimana Pak orang yang solat yang tak pakai kunut, sahkah solat tak pakai kunut? Gitu kan? Sahkah orang solat tak pakai kunut? Bertanya, bolehkah solat tak pakai kunut? Kan ada pertanyaannya nih. Perkara sah. Perkara sahnya kan. Tapi bolehkah? Ada mudarat bagi kita. Itu salah satu sunat apa? Ab'ad dalam sembahyang. Ada nanti sanksinya bagi kita meninggalkan ab'ad. Sengaja tak sengaja, nanti maka dia sudah sahwi. Kan itu kan, ada sanksinya. Jadi mereka yang tak kunut sah, tapi menurut kita, walaupun sah menurut kita, tapi sama kita itu tak baik. Kenapa? Karena ada sanksi hukum bagi kita meninggalkan sengaja ataupun tak sengaja. Nih, itu contoh nih kan. Nah, jadi kalau perkara furu'iyah silahkan. Tapi kalau i'tiqad tak bisa. Salah sikit kafir. Salah paham. Maka Imam As-Sanusi itu, ya, begitu mendetaillah dia itu, memaparkan kitab Ummul Barahin tentang masalah akidah, ya, sifat 20 ini. Sifat 20 ini. Karena banyak kan orang berpendapat, kenapa begitu rumit-rumit kali? Tak rumit sebetulnya kalau duduk mengaji. Rumit itu kan kalau tak mengaji ataupun sekali mengaji. Kalau duduk mengikuti jalurnya, itu dia kan. Kemudian dan ijma' itu muwafaqah segala ulama yang mujtahidin daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang berkata-kata. Allah Taala itulah yang berkata-kata. Berarti kalimat itu dah menjelaskan dia. Yang berkata-kata. Berarti itulah tertuju kepada makna wiyah, ya. Mutakallimun, ya kan? Dah menjelaskan dari dia. Jadi disinilah lebihnya kalau kitab Arab Melayu Jawi ini, dia menjelaskan dia. Beda Arab gundul. Kalau Arab gundul kami ngaji dulu, asal dibaca, artikan. Walaupun nanti ada footnote di bawah tuh dia jelaskan sedikit. Tapi kalau kitab Arab Melayu ini, dia sambil menjelaskan, dia. Ya. Kemudian dan adapun dalil akli, jikalau
jikalau tiada Allah Ta'ala bersifat dengan sifat yang tiga itu, ya, niscaya bersifatlah ia dengan lawannya, yaitu kekurangan. Bermula kekurangan atas Allah itu mustahil, karena berkehendak kepada orang yang menyempurnakan akan kekurangannya. Maka lazimlah baginya baharu yang berkehendak kepada yang baru akan dia. Maka demikian itu mustahil seperti yang telah terdahulu. Yang lalu telah kita jelaskan tuh kan. Ini kan tambahan, ya, tambahan penjelasan sifat yang lalu, sifat yang bagi Allah Ta'ala itu yang tiga katanya. Mana aja yang tiga itu ingat? Lupa udah? Apa yang tiga itu? Apa yang tiga itu? Empat kali lupanya, Bu. Hah? Apa? Ya, besar kalam. Ya. Tengok ke sedikit ke bawah kan ada. Dan kita baca pun tadi ada dalilnya kan? Dalil tadi kan? Iya. Bukan tak tahu, Pak. Paham ya kami. Jelas ini payah. Nyakap ini payah. Iya. Mau kita baca lagi. Tapi paham. Ya, tak mengapa, Bu. Yang pastinya duduk datang kita tetap tercatat. Ya. Nah, siapapun nanti duduk di sini kan berganti-ganti kan. Ustaz tuan guru dah tak ada, siapalah duduk. Belum pe Ustaz lah yang udah ngaji kami. Betul, memang. Paham awak tu. Tak salah lagi tu kan. Cuma salahnya dulu Ustaz. Asal kangkung delas ke dengar je kami. Cuma terbang pikiran dia kan mana-mana. Tapi begitu pun asal disebutkan ingat dia. Nah, itu kan ingat dia. Asal disebutkan ingat dia. Begitulah macam orang ikut wirid Yasin tuh. Apa udah tuh Yasin sama tuh? Tak hafal aku. Tapi kalau orang baca bisa ikuti katanya. Itu dia. Ya, paham dia, Bu, ya. Dah. Dan adapun yang jaiz ini, bagian yang ketiga seperti kata Syekh radhiyallahu an. Syekh mana nih? Syekh mana? Ingat? Syekh mana? Bukan Syekh Abdul Rahman ya. Bukan Syekh Abdul Qadir Jalani. Syekh Sanusi. Ini dia nanti ya. Wa amma burhanul kauni fi'lil mumkinati au tarkiha jaizan fi haqqihi ta'ala, kata nantilah ya. Cukup. Wa amma burhanul kauni fi'lil mumkinati au tarkiha jaizan fi haqqihi ta'ala. Ya. Apa tadi sifat kalam? Apa dikatakan sifat kalam? Wa sifatun qadimatun atau azaliyatun bidatihi ta'ala laisat biharfin wala sautin. Kalam, ya, sifat yang qadim, berdiri pada zat yang tak berhuruf, tak bersuara. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Halaman berapa? Lupa, Wak. Tak tengok sempat. Judul mahfub kan?
Apa? 13 ya. Dan setengah. Ya. Dan daripada Rasulullah SAW. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tiada wara' pada menuntut ilmu, dibalakan akan dia dengan salah satu daripada 3 perkara. Dimatikan dia pada ketika mudanya, atau dijatuhkan dia pada pihak tepi-tepi negeri, atau dibalakan dia dengan berkhidmat pada raja-raja. Maka manakala adalah orang untuk ilmu itu terlebih wara', niscaya adalah ilmunya terlebih manfaat dan belajar terlebih mudah, dan segala faedahnya akan terlebih banyaklah. Orang yang wara' daripada menuntut ilmu. Kalau bahasa kita lebih mudah lagi, maksud wara' menuntut ilmu itu apa? Betul-betul berkhidmat, itu maksudnya ya. Betul-betul berkhidmat. Yang berkhidmatnya itu, berkhidmatnya tersebut terpeliharalah dirinya, terpelihara. Jangankan dari yang maksiat, subhat pun terjaga. Itulah wara'. Jadi mengaji tapi dia amalkan betul-betul dia. Kan banyak orang ngaji juga, nonton bola gemar juga, ada gitu kan. Ngaji juga, menjula-jula gula ndak juga. Nak puasa nih Pak, nak buat kue, iya Bu. Kalau ngaji selamat ini, insyaallah nih. Kalau ngaji ini selamat ya. Ngaji juga, gitu. Nonton TV gemar kali gitu ya. Indosiar. Takut awak nanti sedang nonton putus kalamnya, akan ya. Pikir karena ada ini ya. Ya. Bagaimana nonton perlombaan 17 Agustus? Ini pertanyaan ibu ini masih umum nih, belum lagi jelas sekali nih. Banyak sekarang nih perlombaan 17 Agustus yang kita lakukan ini, banyak perbuatan yang haram. Banyak. Satu, mengutip duit kampung nih. Mengutip duit kampung nih, duit yang buat jadi apa tuh? Hadiah tuh. Haram tuh ya. Buka kitab fikihnya, boleh tidak? Kan itu. Kalau nak ngasih hadiah sama masyarakat, mana donatur tuh? Mungkin kaya tuh. Jangan ngasih. Jangan kalau begini nanti undi namanya nih. Janganlah. Satu. Apa lagi? Itu kan? Ya kalau ngutip masyarakat boleh. Untuk apa? Nak buat kata ni umpama tarik tambang. Kan masih wajar laki-laki kan? Tarik tambang. Jadi, duit ni kami kutip ni untuk makan bersama, bukan hadiah. Hadiah. Ini ya. Jangan duit orang itu diperebutkannya. Macam minta taruhan nama jadinya. Jangan.
Apalagi 7 Agustus lomba main bola mak-mak cocok. Kan aneh-aneh aja tuh, salah-salah aja. Tambah lagi tempat kami sana ada gitu, main bola kaki ayah-ayah pakai baju mak-mak. Mana? Tak ada begitu memeriahkan. Salah itu. Takut awak. Guru sekolah pun banyak tak hafal Undang-Undang Dasar 1945 pembukaan. Guru pun banyak tak hafal tuh kenapa? Kenapa? Saya ngomong begitu karena saya juga dulu guru sekolah. Banyak tuh tak hafal tuh. Betul enggak? Guru apa, Pak? Kenapa nama sekarang? Kalau kami dulu apa ya? Terakhir kali PPKN loh. Sekarang apa sekarang? Hah? Tukar namanya dah ya. Tukar namanya Merdeka. Kalau kami dulu sekolah kan disuruh dihafal di pasal-pasal tuh. Ya bahasa Pak dia suruh ngapal lah gitu kan. Kalau sekarang anak-anak sekarang ngapal udah payah. Wah ya Allah. Anak madrasah sekarang beda madrasah dulu. Kelas 3 saja kami dipaksa hafal matan jurmiyah. Al-kalamu huwa al-labzul murakkabul mufid bil wad'i. Wa aqsu salah satu. Kan itu kan. Sekarang tuh Pak, tamat kelas 5 6 tak hafal itu. Bedanya dulu ya. Mana tuh? Betul ya. Beda kan? Beda lah. Dah. Jadi kalaulah kita mengaji ini wara' terjaga, makin banyak fadilah terdapat. Ya. Makin banyak dapat. Kita lihat apa guru nih, oh begini dia ikut, begitu. Dan setengah daripada wara' yang kamil, wara' yang kamil, wara' yang sempurna tuh, ya, wara' yang kamil, bahwa meliharakan ia daripada kenyang dan daripada banyak tidur. Ya. Dipeliharakannya daripada kenyang dan banyak tidur. Jagalah ini. Kenapa begitu? Rupanya kalau orang yang udah betul warak terjaga nih, kata itu, jangankan yang dosa, yang subahat pun tak mau. Israf itu tak mau lagi, berlebih tuh. Kita kan enggak berbunyi dulu baru berhenti makan. Kata. Itu alhamdulillah. Padahal setiap makan baru alhamdulillah, bukan mesti berbunyi baru alhamdulillah. Nih ya. Peliharakan daripada kenyang, peliharakan daripada banyak tidur, peliharakan daripada banyak berkata-kata yang sia-sia. Nih. Jangan cakap yang sia-sia. Dan memeliharakan daripada makan akan makanan pekan. Apa makan pekan itu? Makanan yang disimpan-simpan. Kembang kali nyimpan makanan, stok, di stoknya. Jangan ya. Nabi melarang itu. Kalau kita beras kita jangan ke minggu muka, 2 minggu lagi ada di rumah no. Ya kan? Itu kita tuh. Kalau ikan tuh nak berbulan ikan. Itu dia. Nampaklah kita memang jauh ya. Artinya apa? Ya kita memang kan kita akui kita ini lemah. Kita ini lemah. Tapi dalam lemah kita kuat harap kita pada Allah. Harap apa? Harap betul-betul ikut menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Imam Syekh Hasan Basri, apa kata itu?
banyak berkaca-kaca, banyak berkacalah kau. Kalau betul hajatmu kuat kepada Allah, kuatkan jugalah amalmu. Ya, berapa banyak mereka yang kuat hajatnya kepada Allah, tapi sedikit amalnya. Kata Syekh Abdul Rauf, mungkinkah seperti itu? Katanya, mungkinkah orang seperti itu? Kuat dia kepada harapnya kepada Allah, tapi sedikit amalnya. Nah, kita tidak dekat dengan Rasulullah, maka apa akhlak Nabi nak kita ikuti? Tak berdaya kita. Tapi karena kita sadar kita tak berdaya, kita minta pertolongan Allah Ta'ala. Diberi Allah Ta'ala kita kuat, ya, ridhanya, dapatlah kita mengikuti jejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dia, ya. Makanya murid Imam Al-Ghazali, ya, ini diamalkannya dan mendapat dari Al-Ghazali yang dijelaskan di dalam kitab Nasihatul Ibad karangan Syekh Imam Al-Bantani. Dalam doa itu, Allahumma ighfir ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ahwala ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma jubur ummat Sayyidina Muhammad. Jadi begitulah disuruh lazimi doa tersebut supaya apa? Kita umat Rasulullah ini memang betul-betul diampunkan Allah, disayangi Allah, diselimuti Allah daripada yang tak baik supaya dapat ikut ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian karena makanan makan itu terlebih hampir bagi najis dan khianat, dan terlebih jauh daripada zikrullah, dan terlebih hampir kepada lalai, dan lagi karena bahwasanya mata segala fakir jatuh atasnya. Mata segala fakir, kalau dah makan kita banyak, bukan orang fakir kan melihat itu membutuhkan dia maksudnya, dan tak kuasa mereka membeli akan dia, maka jadi menyakitilah mereka itu. Dengan demikian itu hilang berkahnya. Kau simpan makanan, tahu orang susah tuh, ya Allah, banyak kali makanannya, cobalah dibandingkan sama aku sedikit nih. Kan begitu. Sakit hatinya, berharap dia, engkau telan juga makanmu itu, tak kau kasih juga sebelahmu, hilang berkahnya itu. Kalau sudah hilang berkahnya, tak ada manfaatnya lagi. Jadi makan itu hanya jadi kotoran belaka. Na'udzubillah. Yang kita mohonkan makanan itu kan berkah dalam tubuh kita ini, ya. Tak hanya sebatas makanan, makan kita makan supaya keluar kotoran, tak begitu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak orang yang mengajar atas orang yang belajar itu 6 perkara. Hak orang mengajar atas orang yang belajar itu 6 perkara. Pertama, jangan diserukan gurunya dengan namanya. Kalau awak tak ngapalah, awak pakai anak Jawa ni. Nak ke mana kalian? Nak umur Ustaz Mael, tak mengapa, gitu ya. Ya, menjelaskan pula ya, yang tak boleh itu manggil nama langsung. Ya, manggil nama tak boleh ya, manggil nama. Kalau awak tak mengapa, tak ngapanya. Kalau kata tak mengapa, karena dia pakai emak-emak awak tu kan, jauh. Umur Abah Ustaz berapa? Tahun berapa lahir Abah Ustaz? 67, awak 78. Itu dia. Jadi jumpa pun nanti panggil umpamanya, panggil nama awak tak mengapa. Orang pakai abah, apa kan? Orang tak mengapa itu.
perkara apa ibu lain cerita lah pula menjaga adab pula ya. Tapi udah waktu dului tak mana tahu teledor pe mulut tak mengapa. Lebih mendingan lagi yang parah tuh kawan-kawan tuh kadang-kadang sama-sama ustaz tapi tak belajar ilmu adab itu dia. Assalamualaikum tat katanya. Tak saya jawab. Tak jawab. Tak ridho saya kata gitu. Kita coba ada Pak, cocok. Coba ada Pak, betul kan? Malah lagi beradab gitu. Usahlah begitu. Bagus kenapa makin? Sok-sok keren tuh kadang-kadang ya. Iya. Tambah lagi pertanyaannya. Malu dengarnya. Banyak job puasa ni, job pula katanya. Ya Allah karim. Awak puasa libur, job katanya. Anggap ini job ni. Ya Allah, akhir zaman lah ni ya. Makanya kalau ikut-ikut komunitas apa namanya, kelompok-kelompok apa, grup-grup ustaz tuh, kalau beri mudarat dai usah ikut, keluar aja Pak. Saya keluar saya. Banyak mudarat saya tengok tuh. Malu kadang bacanya. Assalamualaikum asatid. Hari ini anak Jumat lagi kosong. Kira-kira lebih tolong kirim ya. Malu aku dengarnya ni. Kalau Jumat kosong begitu ya. Kalau pesan guru kami Ustaz Abdul Halim, jangan bangga kalau kena khutbah tuh ya katanya. Makanya kami begitu ya. Kalau sudah nyala hati itu bagus kasih ke semua orang aja lah. Nak khutbah tuh. Begitu. Kadang-kadang setan tuh datang. Lagi butuh kita duit. Sana kang sekian ikan ini. Baguslah. Usah khutbah. Bagus duduk aja. Pahalanya pun sama. Lebih tinggi dengan orang lagi. Ketimbangkan awak menjadi khatib tuh. Maka kata Tuan Guru tak usah. Berhentilah kami. Kamu para begitu. Jangan begitu Ustaz. Orang butuh gini-gini. Betul pula. Macam mana caranya ini? Ambil jalan tengah. Itulah kami kompromi murid-murid itu. Apa jalan tengahnya? Jangan semua diisi. Engkau jelaskan, esok engkau dengar ke. Jadi ada ganti-gantian. Kan ini butuh juga kita dengar ke ni. Kenapa? Kan belagak kali khutbahnya. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Nyuruh orang takwa pandai betul dia. Kau takwa. Itu kan? Itu. Jangan dipenuhi ya. Khutbah tu tak penuh. Apa khutbah tu kan? Jangan penuhkan ya. Apa tidak penuh kan? Usah penuh khutbahnya, jangan. Tak usah penuh khutbah itu. Marah Pak Tuan Guru kita dulu kan. Kenapa? Kan di pikirannya tak malu lagi orang besar bertanya sekarang ni. Jumpa sana kawan najin, ada kira-kira bisa masuk. Tak 2-3 kali aja. Dengarnya pun malu dengarnya kan. Dengar itu malu kita. Ini akhir zaman lah ini. Kenapa begitu? Berarti mereka nuntut ilmu tidak warak mereka itu. Tapi kalau betul warak mereka nuntut ilmu itu, insyaallah berkah itu datang dia. Musim silaturahmi arisan. Kemudian kalau bisa yang arisan keluarga itu ada ngajinya. Nanti takut awak yang arisan tuh kumpul hidup ke musik makan, wah celaka lah nanti begitu tuh. Janganlah, hendaknya jangan. Hendaknya arisan keluarga ada baca Qurannya, ada nanti tausiahnya, baru makan bersama, baru keluarkan semuanya. Nak gulai masam parinya keluar ke, nak sembilan keluar ke, semuanya. Ini tidak, makan saja didatangi. Rumah makan, gitu kan? Coba dirubah polanya nih, polanya itu dirubah tuh. Saya kalau ngisi arisan tuh,
Kalau yang agak-agak waspada, saya udah arisan bemarga dia, arisan pohan katanya. Itu kan. Bemarga dia, agak-agak jaga-jaga tuh. Kenapa jaga-jaga? Banyak di kampung-kampung. Di kampung-kampung tuh orang-orang yang tamatan Mustafawiyah. Itu kena. Jadi ada buat kami sana arisan pohan. Jadi ustaz tuh mereka ganti tukar, begitu tukar-tukar itu. Rupanya pas kira saya dipanggil, bertanya nenek dia, rupanya dari Mustafawiyah kawannya tuh. Alhamdulillah nyambung lah bertanya begitu. Cuma nak minta tetap, taklah bisa tetap. Kami kita mengajarkan sekali bisa nah. Pantas kamu tukar-tukar rupanya. Rupanya banyak nih yang nyamar-nyamar rupanya, ya kan? Bahwa tengok opung tuh biasa aja, rupanya yang alim rupanya dia. Ini kan, ini dari kampung tuh dia jago di dekat sana, dekat Amalion gitu juga, tukar-tukar ustaz kan. Sekali panggil orang tuh dekat Masjid Syekh Hasan Maksum namanya. Nah, situ saya rupanya ibu-ibu tuh di depan pintu duduk dia. Sekali bertanya dia isi Syair Salikin tuh tanyakan. Ya. Saya jawab, ini kitab Syair Salikin bu, tanya. Iya. Tahu Ustaz ya, saya ngajar itu bu. Rupanya ibu tuh punya pesantren. Bisa Ustaz saya suruh ngajar Ustaz begini. Oh tak bisa lah, saya ngajar, saya bilang. Rupanya pesantren dia kalau tidak kuasai Syair Salikin jangan ngajar dulu. Begitu rupanya orang tuh. Jadi banyak kadang-kadang yang alim-alim nih nyamar-nyamar dia, pikir awak biasa saja. Belum tentu yang berserban nih alim. Ini ustaz kenapa berserban? Kasih orang serban nih. Kalau tak dipakai kamu tak mau pada pahalanya. Pakai ke? Kau tak malu jawab. Banyak orang alim nih. Itu dia. Nah, kemudian jangan serukan guru itu dengan namanya ya, jangan panggil dia Pak Alim, janganlah begitu. Tuan guru ya, adab kita, tak ada adab nggak ada berkah nanti dia. Yang kedua, jangan jadikan lutut gurunya dekat kali, janganlah. Yang ketiga, jangan duduk pada tempatnya. Ini dulu maka saya takutkan dulu. Ya, jangan duduk pada tempat dia. Berkahnya apa? Nanti hilang berkahnya. Tak ada, walaupun tak ada dia, geserkan sedikit. Saya bilang begitu. Maka di sana begitu. Tuan guru tuh sekarang saya yang duduk. Saya tak mau geserkan tempatnya. Jangan sama pas. Adabnya nanti tak ada saya. Kenapa? Tak bisa saya gantikan guru saya tuh. Jangan. Maka ada orang tanya kadang, "Rajin Ustaz, kami nak ngaji nih. Ngapain? Ya gantikan tuan guru." Oh, salah orang kalian nih. Mana pula guru saya digantikan? Paling pun neruskan aja lah, timbang-timbang tidak. Yo. Kan itu kan? Meneruskan guru apa? Menggantikan, janganlah. Mending kalau alam sah guru kami gitu dulu ada murid tuh menghandalkan mungkin rasanya teleponnya guru kami Yusuf Omar Lubis, Ustaz, Malim, ini kan saya mengajar di rumah Ustaz Alam Satu, Malim Alam Sah, gantikannya cuana, hebat kali kau gantikannya udah. Jangankan gantikan ilmu kedudukan ilmunya, ngasih makan keluarga sanggup kau, begitu. Tak boleh begitu ya. Tak bisa digantikan tuh dia ya. Yang keempat, jangan tertawa-tawa di hadapannya. Yang kelima, jangan berjalan di hadapannya ya. Yang keenam, jangan mengangkatkan suaranya atas suara gurunya. Maksudnya jangan lebih kuat suaramu daripada suara gurumu. Maksudnya itu kita sengaja beda orang yang peka, maklumlah. Nanti ada orang peka bertanya dia kuat suaranya dan pula awak marah.
perasaan dia pelan, pokoknya kuat udah. Nah, ini maklum ya. Faidah, setengah daripada yang terlebih kuat, sebab bagi hafaz itu bersungguh-sungguh dan mengkali dan sedikit makan ya. Jadi faedahnya sebab supaya mudah kita hafal ya. Dan terus hafalan itu sedikitkan makan, banyakkan sembahyang malam tahajud, banyakkan baca Quran ya. Dan baca tatkala mengangkatkan akan kitabnya bismillah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Setiap awak megang kitab tu ya. Bismillah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ditambahilah al-azizil hakim, silahkan aja lah ya. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadan al-abidina wa dahrad dahirin. Jadi banyakkan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersugi ya. Dan bersugi dan meminum air madu ya, dan memakan buah kundur ya. Kundur yaitu labanu dzikr ya namanya, serta apa itu segera ya, dan makan buah zabib yang merah. Apa buah zabib? Zabibun. Ayo apa? Coba. Ayo. Mana yang benar? Apa zabib? Kalau tufahatun, apel. Rummanun. Udah hafal waktu ibu ya. Iya. 21 biji ya. Ya. Kismis yang merah tuh ya. 21 biji ya. Tiap-tiap hari pagi-pagi sebelum makan ya, akan mempusakai hafallah dia. Ya, dan menyembuhkan daripada segala penyakit. Ini namanya ya fadilah ya, keberkahannya. Alhamdulillah ya. Ini kitab ni kesenangan Tuan Guru Osman juga nih. Tuan Guru Osman dulu kalau ngaji nih tak tinggal juga nih. Jawharul Mauhub ya, kitab fadilah amal. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah ya, cukup lah ya. Lagi toh ya. Ya. Gimana Pak? Tak, coba dulu Pak. Mengaum suara ini. Iya. Iya.
Berarti ya. Iya, ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan Bapak dapat, kita dapat. Ya, kata Imam Al-Ghazali rahimallahu taala, yang benteng itu 4, Pak. Pertama adalah nafsu, yang kedua adalah syaitan, yang ketiga adalah dunia, yang keempat adalah makhluk. Inilah yang menghalang kita sebagai dinding untuk meraqabah kepada Allah Ta'ala. Kita tahu setan itu musuh yang nyata. Kita tahu setan itu jahat. Tetapi dalam amaliyah kita banyak terkadang kala sifat setan itu yang masih dibuat. Kita sadar setan tuh, iblis tuh ngintip kita terus 24 jam. Tapi kenapa sedikit waktu mau kau gunakan untuk mengintip setan itu pula? Itu kata Imam Ghazali. Padahal katanya, ya, yang disarah daripada Minhajul Abidin itu, ketika setan dan nafsu itu bersatu, pelurunya 2, manusia makhluk dan dunianya. Kalau sudah bersatu nanti mereka itu, maka hatimu yang seharusnya kau sirami dengan taubat wal inabah, yang harus kau hadirkan mujahadah, kesungguhan hatimu, yang mengharapkan mahabbatu ilallah, kecintaan hatimu kepada Allah, akan tertutup. Jadi ketika tertutupnya lah hati tersebut, karena setan laknatullah terus menutupi dengan dunia dan makhluk ini, karena tidak ada mujahadah kesunatan hati kita ini berharap kepada Allah. Kita tak cerita hakikat, ya? Kita tidak cerita pulang hakikat. Kalau pulang hakikatnya Allah tentukan sudah begitu. Ini kan ada ikhtiar kita lagi nih. Bagaimana mau terbukanya hati, ruhaniyah, rabbaniyah, tempat ingat kepada Allah. Qalbun mu'minin baitullah, hati orang beriman itu rumah Allah. Itulah letaknya di ruhaniyah, rabbaniyah, tempat kau ingat kepada Allah Tuhanmu itu. Tertutup itu semua. Kenapa? Sebab kecintaanmu kepada dunia dan makhluk ini sangat lebih. Itu dulu Pak ya, nanti lagi Pak ya. Lagi Ibu, udah cakap gini hilang sakit tuh. Udah, kalau udah kang hilang cerita, udah mulai berdengut lagi, berdenyut lagi kaki nih. Udahlah baru dieloi, tertumus juga lagi ke aspal tuh. Malam Jumat tuh, nak udah kusuk lagi, pulang makin tambah. Tak awak kasih orang nak nyumbang pula kusuk kan. Udah saya elak-elakkan, udah saya kusuk, tak apa-apa. Dipegangnya tuh lagi saya terus, cemana lah nih kan. Sampai rumah saya kena marah. Jangan banyak kali kusuk-kusuk ya. Orang nak nyumbang kusuk cemana. Saya bilang, makin sakit saya rasa, tak tiduran saya. Kalau tadi malam alhamdulillah tidurnya itu pas nak jam 4 baru terlelap tidur. Tak bisa tidur, duduk saya begini. Tak mau mata tu baca. Sakit ya. Tambah lagi ni batu ginjal saya di belah kanan ni kambuh. Udah saya putar tu ada batunya. Lagi makan obat lagi ni. Nak operasi awak takut. Bawaannya mual bawaannya gitu ya. Tapi mudah-mudahan lah masih ada jalan lain lagi, obatnya lagi. Kadang-kadang malu saya dengan tuan guru tuh, dulu cerita tuh malu. Kenapa? Itu ustaz-ustaz sekarang ini muda-muda penyakitan. Tuan guru tuh tengok tuh, sehat saja dia.
Sakitnya darah rendah saja sakitnya, ya kan? Makannya sedap-sedap. Itu Tuan Guru tuh. Itulah ya. Jauh kalilah pula ya. Mohon doalah Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Irhamna ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma, Allahumma rizqna amala, Allahumma rizqna bihusnil khatimah wa na'udzu bika min syarri aqibah wa su'il khatimah. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها ونعوذ بك من المعصية وأسبابها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليه من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إلى قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوة الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.